warahmatullahi wabarakatuh. 17. Ada 3 orang belum bergabung ya? Tadi ada yang izin sholat dulu, Pak. Izin sholat. Pak Idam ada, tapi ya siapa yang belum bergabung ya? Tadi kelas sebelumnya lengkap semua? Oke, saya mulai ya. Berarti kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin terkait jadwal ya. Tadi sepertinya ada kelas Pak Windu gitu ya. Baru selesai. Mungkin dari saya saran harusnya bisa mungkin perwakilan salah satu atau ketua ya, Mas Karno mungkin harusnya bisa mungkin menginfokan di WhatsApp gitu ya. Kita kan ada grup WhatsApp grup. Jadi bisa diinfokan dulu terlebih dahulu ke saya gitu. Jadi tadi kita kan perjanjian 7.20 gitu kan start. Ya, jadi mungkin harusnya bisa infokan ke saya kalau memang ternyata kelas sebelumnya ada perpanjangan waktu. Jadi kita lebih enak, saya nggak nunggu, rekan-rekan juga nggak terburu-buru gitu kesannya. Gitu mungkin ya kita sepakati. Kalau memang ada kejadian lagi, harap diinformasikan dulu terlebih dahulu. Oh ya, izin Pak Haris, baik Pak. Ya. Nanti kedepannya saya infokan Pak di grup. Mohon maaf untuk hari ini Pak Haris kejadiannya. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu juga, mungkin bentar saya absensi dulu ya. Ini ada yang belum hadir. Bapak Faisal Dwi Septianto belum ya? Faisal ada. Arif Budiarto. Iya Pak, ada Pak. Pak Muhammad Nur ada ya. Pak Niki Awaludin. Pak Niki belum ya. Pak Eko Ramanudin. Hadir Pak. Hadir ya. Baik. Pak Ageng Muktianto. Hadir Pak. Baik. Ibu Ella Siti Laila. Nah, izin Pak Haris, Bu Ella ini chat saya Pak, infonya masih ada pekerjaan dulu, nanti menyusul bergabung. Oke. Bapak Muhammad Hudafa Taufik Akbar. Belum ya. Ibu Siska hadir. Bapak Albi Zakaria. Hadir Pak, hadir. Ibu Trisiwi hadir. Mas Karno hadir. Hadir Pak. Ya. Bapak Tetra Widianto. Hadir Pak. Hadir. Oke. Pak Agus Salim hadir. Hadir Pak. Ibu Cici hadir ya. Hadir Pak. Bapak Ahmad Fatharul Rafiq hadir. Hadir Pak. Pak Supriyadi Pangkabean hadir. Bapak Idam hadir. Bapak Haris Dermawan hadir. Oke. 2 orang ya yang belum hadir, berarti Pak Niki, Bu Ella, dan Bapak Gudafa. Baik. Seperti biasa, mungkin hari ini insya Allah akan ada materi sedikit dari saya ya terkait IRD ya, Desain Basis Data. Lalu kita akan melanjutkan diskusi kelompok yang kemarin sudah sempat dibahas mengenai topik, dan harapan saya pertemuan sekarang sudah bisa ditentukan topiknya dan mulai coba eksperimen menjalankan code yang sudah dipilih. Jadi coba disimulasikan, dieksekusi baris per baris, dilihat hasilnya apakah sudah sama, ada error atau ada problem gitu ya. Mungkin 2 topik itu yang akan menjadi bahasan. Kita langsung ke
materi saja dulu ya. Jadi tetap akan ada laporan individu, jadi mohon di screenshot seperti biasa ya. Terkait desain basis data, nah desain basis data yang akan kita angkat di sini terkait dengan relational database, gitu ya, database relasi. Nah, dalam pembuatan entity relational diagram, ERD itu ada beberapa tahapan yang bisa kita lakukan. Pertama tentu analisis kebutuhannya, requirement analysis, ya. Bisnis analisisnya, requirement-nya apa, kebutuhannya apa. Kita butuh tahu, lalu selanjutnya dilanjutkan ke konseptual design, konseptual database design, atau database design basis data konseptual. Lalu baru kita lanjutkan ke logikalnya, gitu ya, logiknya apa gitu dari database yang ingin kita bangun. Apakah yang mana merupakan key dari entity, gitu ya, yang mana menjadi atribut, yang mana lagi dan sebagainya, gitu. Nah, 3 tahapan selanjutnya ini merupakan proses tambahan sebenarnya ya. Jadi ada proses refinement ya, penghalusan skema, kita review ulang skema yang sudah dibuat. Lalu di sini lebih ke optimization sebenarnya, basis data, physical database design-nya apakah perlu dioptimasi, dan juga tentunya dari sisi security. Ini contoh mungkin saya lewatkan. Nah, untuk desain konseptual ini, disinilah dibutuhkan ER model, gitu ya, entity dan relationship. Gitu. Jadi entity itu mungkin bisa saya katakan berupa objek, relationship, ya objek antar entity itu berelasi apa gitu, menghubungkan antar entity, gitu ya. Nah, nanti akan kita bahas lebih detail mengenai apa itu entity, relationship dalam basis data. Gitu. Jadi ERD itu merupakan mapping skema relasional yang akan kita buat. Banyak notasi ERD, mungkin ini beberapa yang akan kita bahas, gitu. Entity-nya, terus ada yang namanya weak entity, gitu ya. Ada attribute, ada key attribute, ada relationship type, dan sebagainya. Dan juga ada nanti terkait relation, gitu ya. Nanti akan kita bahas juga selanjutnya. Nah, apa itu entity? Jadi secara definisi, entity merupakan objek dunia nyata yang dapat dibedakan dan secara unik dengan objek-objek lainnya. Jadi sebenarnya entity itu ya objek, gitu ya. Objek, katakanlah di sini employee, student, gitu, atau lecturer, atau apalagi car. Gitu. Biasanya pada umumnya entity itu berupa objek. Gitu. Entity set ya berarti sekumpulan entity yang sama. Gitu. Jadi, sekumpulan mahasiswa atau sekumpulan beberapa mata kuliah. Nah, selain entity, kita tadi bahas juga mengenai relationship. Relationship itu tadi saya sebutkan juga di awal, yaitu menjelaskan hubungan, gitu ya, asosiasi antar dua atau lebih, atau bahkan sebenarnya bisa satu, gitu ya, bisa satu. Ada relationship itu ini misalkan employee dia ke dirinya sendiri, gitu, unary, gitu ya. Jadi employee itu ada yang supervisornya employee yang lain, sedangkan employee yang lain itu juga subordinate dari ada yang menjadi supervisor di situ. Gitu. Jadi analoginya relationship biasanya mungkin rata-rata kata kerja, gitu ya, mungkin ya, kerja.
Nah, ada lagi yang kita sebut dengan key constraint. Nah, key constraint itu menjelaskan bahwa contohnya di sini works in seorang employee dapat bekerja di banyak departemen, sebuah departemen dapat mempunyai banyak employee. Nah, key constraint ini terbagi menjadi beberapa tipe. Ada yang namanya mappingnya ya, one to one to many, many to one, many to many. Jadi one to one mungkin kita bahas langsung, relasi satu ke satu gitu ya. One to one contohnya mungkin ya intinya satu objek hanya mempunyai satu di objek di entitas yang lain. Misalkan manusia gitu ya. Ini orang A, hidungnya pasti hidung A mungkin gitu ya. Nggak mungkin dia pakai hidungnya orang B gitu misalkan. Jadi hanya satu, unik satu. Atau dia tidak ada. Maksimal itu satu. Jadi satu dari sini satu. Itu one to one. Relasinya hanya satu ke satu. Dan tapi ada juga yang namanya one to many. Jadi satu ke banyak gitu. Mungkin contohnya ini entitas mahasiswa, ini mata kuliah katakanlah. Ini mata kuliah. Jadi satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah, tentu bisa hanya mengambil satu, bisa tidak mengambil mungkin itu, atau bisa mengambil lebih dari satu. Di sini 2 contoh. Dan bisa lebih dari situ 3 dan seterusnya. Itu menggambarkan bahwa relasi one to many. Dan juga sebaliknya, ada yang many to one. Many to one ini contohnya apa contohnya ya? Contoh yang pas ya sebenarnya tadi ya sama aja dibalik. Kalau kita melihat dari sisi mata kuliah relasinya ke mahasiswa itu many to one gitu ya. Jadi ada 2 mata kuliah diambil oleh satu mahasiswa dan seterusnya. Ini many to one. Dan juga ada many to many. Many to many ini mungkin banyak juga kasusnya. Jadi intinya many to many dia bisa berelasi satu objek, satu entity di sini bisa berelasi ke beberapa records yang ada di entity sini, entity B katakanlah, dan juga sebaliknya gitu ya. Itu many to many. Jadi ada 4 tipe relasi. Yang pertama one to one, satu ke satu, one to many, ya. Terus many to one, dan many to many. Nah, ini yang saya sebut terkait relasi unary. Relasi unary di mana definisinya relasi unary yaitu entity tersebut berelasi dengan dirinya sendiri gitu. Di orang, misalkan entitas orang menikah dengan ya orang juga gitu ya. Secara logikanya gitu. Orang juga, atau karyawan mengkoordinasi karyawannya juga gitu. Ini relasi unary dengan skema one to one gitu ya. One to one, jadi satu orang menikah dengan satu orang gitu. Dan sini karyawan ini dengan skema relasi unary tapi menggunakan relasi mapping one to many. Jadi dari karyawan, satu karyawan bisa mengkoordinasi banyak karyawan gitu kan. Bisa lebih dari satu karyawan. Lalu kita lanjutkan terkait relasi binary. Nah, relasi binary ini seperti namanya binary berarti 2 gitu kan. Tadi unary sendiri, 1 berarti terhadap dirinya sendiri. Kalau binary itu 2, ada 2 entitas yang berasosiasi gitu ya. Seperti ini karyawan, meja kerja,
dijatah gitu, relasinya dijatah gitu, misalkan berlokasi gitu ya, one to one, meja kerjanya satu gitu, lokasinya sudah ditentukan di sini. Contoh lain misalkan kumpulan produk gitu ya, set of product terdiri dari tentu beberapa produk gitu. Misalkan paket A dari makanan cepat saji gitu ya, terdiri dari apa aja nih? Ayam, es krim, nasi gitu. Jadi relasinya one to many. Jadi dari satu produk paket gitu ya, terdiri dari beberapa produk. Itu terkait relasi binary yang one to many. Lalu many to many. Many to many seperti kita jelaskan tadi, ada banyak mahasiswa, ada banyak juga mata kuliah. Mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah juga bisa diambil banyak mahasiswa. Berarti sifatnya sebenarnya kalau relasinya mengikuti mahasiswa yang banyak gitu ya. Beberapa mahasiswa dapat mengikuti beberapa mata kuliah. Jadi relasinya many to many. Nah, ada juga contoh relasi ternary. Ternary berarti 3 gitu ya. Semakin kompleks lagi gitu. Ada entity pemasok, ada entity komponen, ada entity gudang. Dari sini pemasok ya bisa banyak interpretasi tentunya. Pemasok bisa memasok ke beberapa gudang, memiliki beberapa komponen. Jadi ini cukup kompleks sebenarnya gitu ya. Kalau kita bayangkan dalam sebuah table, relasi table, ini hasil join gitu ya, hasil join dari 3 table ini akan menghasilkan data yang besar gitu. Karena jumlah data pemasok dikali jumlah data komponen dikali jumlah data gudang. Ini totalnya akan sangat besar. Nah, lalu ada juga istilah yang kita kenal dengan nama participation constraint. Gitu. Nah, ada 2 jenisnya, partisipasi total, partisipasi sebagian. Jadi, apa itu partisipasi total? Jadi, ketika dia total, berarti setiap data, misalkan contoh partisipasi pegawai, ya, pegawai dalam relasi bekerja untuk. Nah, setiap pegawai total itu berarti setiap entitas pegawai pasti bekerja pada sebuah departemen. Karena kalau secara logika tidak mungkin ada pegawai yang tidak terasosiasi pada departemen tertentu. Nggak mungkin. Ada pegawai A bekerja di divisi apa? Tidak ada, gitu, tidak mungkin, gitu kan. Nah, itu berarti pegawai ini ada partisipasi totalnya terhadap entitas departemen. Namun ada juga yang disebut partisipasi sebagian. Sebagian berarti tidak seluruh, gitu ya, tidak seluruh pegawai, katakanlah. Di sini mengepalai contohnya, gitu ya, menjadi supervisor, gitu ya. Tidak seluruh pegawai menjadi mengepalai sebuah departemen, gitu. Karena supervisor pasti dari tiap departemen, dari tiap tim, katakanlah hanya satu, gitu ya. Tiap departemen pasti mungkin mempunyai beberapa manajer, gitu ya. Tidak semua menjadi manajer. Nah, itu relasi yang kita sebut bahwa entitasnya, keberadaan hubungannya dengan entitas lain itu berpartisipasi secara sebagian, bukan keseluruhan data. Nah, ini sebenarnya menjelaskan apa yang tadi sempat saya bahas, bahwa participation constraint di sini contohnya seorang manajer, katakanlah itu partisipasi sebagian, gitu ya, parsial. Berarti parsial, ya. Nah, ada juga kita kenal
dengan nama weak entity. Weak entity ini sebenarnya jarang digunakan mungkin ya. Tapi gini, pola pikirnya mungkin weak entity ini sebuah entity yang tidak bisa berdiri sendiri. Sebuah entity yang tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya di sini employee dan dependence. Nah, dependence ini weak entity karena apa? Kalau tidak ada employees, tidak mungkin ada dependent. Jadi harus ada employee dulu, baru ada dependence gitu kan. Ada tanggungannya baru gitu. Dalam sebuah database, katakanlah kita mau memasukkan records employee A, dependence-nya apa? Istrinya, anaknya 1, 2, 3. Nah, dependence menjadi sebuah weak entity karena tidak mungkin ada dependence tanpa employee gitu. Tidak mungkin tahu-tahu ada istri, anak, tapi employee-nya ternyata nggak ada gitu. Itu nggak mungkin. Nah, jadi dependence dalam hal ini menjadi sebuah weak entity gitu, yang harus mempunyai partisipasi total dari entity employees gitu. Jadi semua partisipasi total gitu ya. Tadi balik lagi definisinya, partisipasi total itu semua dependence ini gitu ya, harus berrelasi ke employee gitu ya. Harus mempunyai hubungan dengan employee. Ini juga ada yang dikenal dengan is, tapi mungkin tidak terlalu ya relasi intinya, hierarki ya, menggambarkan hierarki. Katakanlah di sini contoh employee, apakah gitu ya, apakah employee itu hourly gitu ya, pegawai dengan kontrak jam atau kontrak mungkin tahunan katakanlah. Apakah hourly atau kontrak gitu, kontrak yearly katakanlah di sini mungkin. Jangan hourly dan yearly gitu ya. Jadi itu mungkin penjelasan yang pas deskriptif ya, attributes. Apakah dia menjadi attributes dari employee sebagai hourly employee atau dia sebagai employee kontrak. Nah, lalu juga ada yang kita kenal dengan aggregations. Aggregations ya pada dasarnya semacam biasanya digunakan di sini digunakan bila mana harus memodelkan sebuah relationship yang melibatkan entity set gitu dan relationship set. Jadi katakanlah di sini apa contoh yang pas? Kita mempunyai beberapa jumlah entity. Nah, tujuannya kita mau menggabungkan entity tersebut menjadi satu entitas baru gitu, mengagregat entitas tersebut. Gitu. Jadi mungkin ini pas contohnya katakanlah tadi kita punya entitas manusia gitu ya. Terus kita punya juga entitas hidung katakanlah gitu. Nah, padahal itu bisa digabung menjadi satu. Gitu. Ketika relationship-nya ada manusia misalkan mempunyai hidung, mempunyai tangan, mempunyai kaki gitu ya. Bisa menjadi satu level aggregations. Nah, mungkin ada lagi pertanyaan kapan entity kita harus menentukan itu sebagai entity atau atribut gitu ya. Di entity itu ini tadi objeknya, atribut itu ya ini tadi SSN, nama gitu ya. Tanggal lahir gitu. Nah, kapan penentuan itu mungkin juga menarik untuk dibahas gitu.
secara simpel mungkin bisa kita tentukan dari banyaknya nilai gitu ya, multi value gitu misalkan. Nah, di sini disebutkan sebenarnya sebuah atribut itu biasanya tidak memiliki banyak multiple value gitu. Misalkan contohnya di sini address gitu ya. Contoh, apakah address harus dimodelkan sebagai atribut dari entity employee atau sebuah entity sendiri gitu ya. Ada employee, ada address. Itu tergantung, balik lagi, tergantung dari ketika kita memahami data employee dan address itu sendiri. Bergantung juga bagaimana penggunaan address dari data kita. Gitu. Katakanlah, setiap employee mempunyai masing-masing address sendiri, gitu ya. Katakanlah, tidak ada kebutuhan, misalkan tidak ada kebutuhan untuk menggunakan address secara independen. Itu berarti besar kemungkinan address itu dijadikan sebuah atribut. Tidak perlu kita jadikan itu sebagai entity. Entity itu kita gunakan ketika dia biasanya dia mempunyai relasi ke entitas lain atau dia mempunyai banyak sekali multiple value gitu ya. Kalau employee kan biasanya hanya mempunyai satu address, katakanlah. Berarti ya tidak perlu dibuat entity, gitu. Cukup sebagai atribut. Karena biasanya employee home address ya satu. Tapi ada kasus di mana mungkin employee kita memperbolehkan address, punya banyak address gitu ya. Dalam hal ini mungkin untuk apa? Katakanlah ya memang perusahaan yang memperbolehkan karyawannya itu berpindah-pindah tempat gitu. Jadi dia punya history gitu ya. History of address gitu. Jadi dengan sengaja perusahaan ingin menyimpan address dari history address dari employee tersebut. Dan dalam hal itu address cocok justru dibuat sebagai entity, bukan sebagai atribut. Ini menjelaskan hal yang sama sebenarnya gitu ya. Jadi apakah dia sebuah deskriptif atribut atau lebih menjadi sebuah entity. Ini saya kira, nah ini kurang lebih ya, gambaran ERD simple gitu ya dalam sebuah perusahaan. Jadi pegawai, ada entitasnya apa saja di sini, pegawai, ada entitas departemen gitu ya, ada entitas apalagi di sini tanggungan, ada entitas proyek. Nah, tanggungan di sini seperti kita jelaskan tadi, ada yang masih ingat tanggungan di sini dia tipenya apa? Entitinya? Ada yang tahu? Dependent tadi kalau contohnya tadi sebelumnya. Ada yang tahu? Tanggungan? Dapat hadiah kalau bisa jawab. Nggak ada? Tanggungan? Izin Pak, weak entity bukan Pak? Iya, betul. Ya, makasih Pak Nur ya. Nanti iya Pak, mohon maaf Pak, lagi di jalan Pak. silakan. Ya, terima kasih. Ya, jadi tanggungan seperti disebut Pak Nur tadi ya, merupakan sebuah weak entity. Kenapa? Karena itu tadi weak entity itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus
apa namanya, ada entitas pegawai gitu ya, pegawai di sini. Gitu. Ini contohnya pegawai di sini ada beberapa atribut, nama depan, inisial, nama belakang, gitu ya, alamat, gaji, jenis kelamin. Seperti kita jelaskan tadi, pegawai itu memimpin beberapa pegawai lain gitu ya. Satu pegawai memimpin beberapa 0 sampai banyak pegawai gitu ya. Sedangkan ini tadi pegawai pasti harus nih satu-satu gitu ya. Relasinya harus satu-satu. Jadi tidak ada nol di sini. Gitu. Jadi tanggungannya itu harus ada pegawainya gitu. Sedangkan yang lain contohnya departemen di sini, jadi pegawai, nah pasti satu pegawai itu nih hubungannya one to one, berarti kan ke departemen bekerja untuk katakanlah beberapa departemen, misalkan bisa minimal satu pegawai itu harus ada di satu departemen, tapi katakanlah dia bisa bekerja di HR gitu ya, bisa bekerja di tim bisnis gitu ya, 2 gitu, diperbolehkan. Tapi mengepalai hanya 1 di sini. 01 di sini berarti tidak semua pegawai gitu kan. Tidak semua pegawai yang mengepalai gitu. Tapi ada sebagian pegawai yang mengepalai satu departemen gitu. Sini ada tanggal mulai dijelaskan. Dan seterusnya. Ini ada lagi contoh mungkin ya di poliklinik. Kita tidak usah terlalu bahas detail ya. Itu saja mungkin untuk materi hari ini terkait IRD ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Kita masuk ke diskusi kelompok ya. Tidak ada? Cukup ya. Mungkin saya skimming lagi di sini. Jadi silakan bagi yang ingin screenshot, screen capture. Jangan lupa untuk laporan individu. Saya mulai ya sekarang.
Ya, baik. Itu untuk materi hari ini terkait desain database, desain basis data, kita mengenal desain basis data. Mungkin sebelum lupa kita foto dulu kali ya. Silakan kalau yang ingin menyalakan video, saya juga lupa menyalakan video tadi ya. Pak, mohon izin, Ya. boleh bertanya dulu Pak sebentar. Oh, boleh. Mohon Kita izin, foto Pak. dulu deh sebentar. Oh, boleh, Ini siap. udah nyala semua nih videonya soalnya. Oke. Foto dulu ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Silakan, Mas Agus. Ini Pak terkait yang notasi IRD atau diagram hubungan entitas itu ya Pak ya. Itu maksudnya kita yang memilih notasi begitu ya Pak ya. Mana yang akan digunakan atau biasanya diserahkan kepada preferensi. Begitu bukan Pak ya? Nah, jadi dalam menentukan desain ya, dalam kita membuat desain sebuah basis data, pertama kita harus paham dulu kebutuhannya gitu ya. Atau bisnis keadaan bisnisnya seperti apa atau relasi bisnisnya seperti apa. Katakanlah tadi contoh saya share screen lagi ya. Tadi saya katakan dalam sebuah katakanlah perusahaan. Ini perusahaan yang cukup simple sebenarnya gitu ya. Ada pegawai, ada departemen, ada proyek gitu di sini. Dan juga ada tanggungan yang merupakan tanggungan pegawai. Nah, pegawai itu tadi karena dia sebuah objek gitu ya. Objek ada pegawai gitu kan. Itu biasanya objek itu berrelasi sebagai entity. Kita akan tetapkan dia sebagai entity. Entity ini akan erat kaitannya dengan sebuah tabel. Biasanya entity ini direpresentasikan dalam satu tabel pegawai. Dalam tabel pegawai ini akan ada beberapa kolom. Biasanya kolomnya itu bisa berupa atribut. Atributnya apa? Atributnya jenis kelaminnya ada namanya, ada alamatnya, ada gajinya berapa, ada nama depannya, inisialnya, dari nama ya, ada nama belakang. Lalu di sini ada tabel lain sebenarnya, departemen, proyek, dan tanggungan. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa butuh ada pegawai? Nah, itu tadi balik lagi harus paham. Kita harus menggali analisis kebutuhan tadi. Kebutuhannya apa? Kita ingin membuat database ini tujuannya apa? Katakanlah untuk sistem informasi manajemen performa karyawan. Apa aja nih entitasnya dalam menghitung performa karyawan? Tentu ada karyawannya gitu. Lalu apa lagi? Ada entitas apa lagi misalkan? Proyek di situ. Untuk menentukan bahwa satu karyawan akan mengerjakan satu proyek. Nanti dari proyek kita akan menilai kinerja para karyawan tersebut. Gitu. Atau ternyata bukan proyek yang digunakan. Biasanya mungkin key results gitu ya misalkan ya. Kalau sekarang trennya key result. Dia ada target-target tertentu. Gitu. Nah, key result itu mungkin bisa menjadi sebuah entity. Gitu ya. Karena satu karyawan akan mengerjakan beberapa key results gitu. Dan juga mungkin sebaliknya key result tertentu, satu key result itu bisa dikerjakan beberapa karyawan. Jadi dalam penentuan entity sebagai objek atau ada apakah dia atribut gitu ya, apakah dia entity, itu tergantung dari analisis kebutuhan, bisnis understanding-nya dulu. Gitu. Kita harus paham kebutuhannya apa. Baru kita bisa maju ke conceptual design
yang mana akan menghasilkan sebuah ERD. Setelah conceptual design ini, baru kita buat database-nya, logical design ini, logical database design. Conceptual design ini berupa ERD, logical nanti baru ada kelihatan tabelnya apa, atribut itu jadi kolom. Gitu ya. Jadi seperti saya bahas tadi, pegawai, ada tabel pegawai, nanti kolomnya apa saja, nama, alamat, gaji, jenis kelamin, nama depan gitu ya. Jadi begitu ada pegawai A, namanya siapa, alamatnya di mana, jenis kelaminnya apa, gajinya berapa. Pegawai B, alamatnya di mana, namanya siapa, jenis kelaminnya apa, gajinya berapa, gitu. Dan seterusnya. Sama dengan departemen di rumah pegawainya apa, apalagi departemen katakanlah jenisnya gitu misalkan ya, nama departemennya tentu, nama departemennya gitu, apa gitu. Cukup menjawab? Iya Pak, terima kasih Pak. Paham Pak. Berarti kan ini untuk menentukannya tergantung analisis kebutuhan, baru nanti kita bisa menentukan untuk database-nya, begitu ya Pak ya? Betul. Oke, baik, terima kasih Pak. Ada lagi? Izin Pak Haris? Ya. Silakan. Izin bertanya Pak. Ya, yang tadi izin yang slide 29 terkait Slide IRD perusahaan ya tadi kalau tidak salah. Nah itu berkaitan dengan big data analysis and processing. Kalau misalnya kita mau memining yang tabel pegawai Pak ya, misalnya kita mau memprediksi nih jabatan di masa depan seperti apa gitu misalnya. Nah apakah kita perlu menjoin Pak, istilahnya menggabungkan ya dengan departemen, dengan tanggungan, dengan proyek gitu ya, atau mungkin cukup pegawai saja Pak Haris? Kalau misalnya kita mau memainingnya khusus di pegawai. Betul. Baik. Nah, itu menarik ya. Jadi sebenarnya tadi saya sempat singgung ada term agregasi. Nah, agregasi itu dibutuhkan ketika kita ingin menambah informasi gitu ya. Ketika kita hanya menggunakan pegawai gitu ya. Itu kan atributnya hanya nama, alamat, gaji, jenis kelamin. Gitu ya. Cukup di situ saja. Tapi sebenarnya ada relasi, pegawai ini mempunyai relasi ke tabel-tabel yang lain. Ini proses pengayaan lah gitu ya, mungkin kita bisa katakan. Dengan menjoin tabel tersebut, gitu ya, merging, gitu ya, berdasarkan relasinya tentunya, berdasarkan relasinya, dengan key-nya gitu ya. Pegawai ini ada key, primary key-nya apa yang bisa kita join ke departemen. Join nanti ada beberapa join yang bisa kita kenal nanti, ada inner join, ada left join gitu ya. Ada left outer join gitu. Nah, itu ada beberapa tergantung jenis, tergantung behavior datanya gitu ya. Bagaimana? Apakah kita memperbolehkan tidak semua pegawai itu memiliki departemen, gitu ya. Tapi kalau semua itu nanti ada inner join, gitu ya. Harus semua pegawai memiliki departemen, itu inner join. Berarti kita tidak memperbolehkan null value di situ. Itu nanti kita gabungkan prosesnya, baru melewati level agregasi ketika misalkan ada multiple values di situ. Misalkan mungkin pegawai kurang cocok ya kalau agregasi. Transaksi mungkin ya. Transaksi katakanlah. User A, buyer gitu ya, buyer A. Kita join ke tabel transaksinya. Itu akan menghasilkan banyak transaksi kan. Seluruh transaksi yang pernah dikerjakan oleh yang pernah dilakukan oleh buyer tersebut. Nah, dalam sebuah proses data mining, kadang kita butuh summarize ya, membuat itu jadi satu row gitu ya. Kita summarize data tersebut, entah kita ambil maksimum value-nya, harga paling tinggi yang pernah dia beli, gitu. Atau
harga rata-ratanya gitu, atau jumlah transaksi yang pernah dibuat gitu. Ada 10 transaksi dari situ. Itu akan terlihat dari proses agregasi yang kita lakukan. Nah, jadi intinya banyak hal yang bisa kita lakukan tentu. Kalau pertanyaannya apakah cukup kita menggunakan pegawai saja, katakanlah di sini, dalam kasus tertentu mungkin cukup gitu ya. Tergantung balik lagi kebutuhan yang kita ingin buat, apakah memang terpenuhi hanya menggunakan entitas pegawai yang mana mungkin atributnya cukup terbatas gitu ya. Tapi dengan adanya relasi tabel pegawai ke entitas yang lain, itu sebenarnya kita bisa memperkaya gitu, memperkaya informasi yang akan selaras juga dengan jumlah fitur, kalau katakanlah kita dalam modelingnya. Jumlah fitur yang akan kita gunakan dalam proses modeling gitu. Semakin banyak kolom yang kita dapatkan, berarti semakin banyak fitur yang bisa kita gunakan. Itu akan berrelasi linier gitu ya. Menjawab kah Pak Mas Karno? Ya, terjawab Pak. Jadi memang sebenarnya tergantung dengan kebutuhan kita Pak ya. Kalau misalnya memang butuh ke departemen, itu juga bisa istilahnya, tadi istilah join-nya juga banyak Pak ya, ada inner join dan sebagainya. Baik Pak, paham Pak Haris. Betul. Nah, nanti juga ada namanya feature engineering, nanti mungkin kita akan bahas ya di pertemuan yang lainnya. Terus feature engineering yang mana ini sangat erat kaitannya nanti ke data mining gitu ya. Misalkan ini nih tanggal mulai, ada atribut tanggal mulai. Gitu. Tanggal mulai ini bisa kita buat sebagai informasi yang baru ketika kita mungkin di tabel pegawai ini ada tanggal masuk bekerja gitu ya. Ini kan mengepalai tanggal mulai. Berapa lama sebenarnya? Berapa lama dia mengepalai departemen tersebut? Kita bisa hitung dengan pengurangan gitu kan, pengurangan atribut tanggal mulai dikurangi dengan katakanlah dia masuk gitu ya kapan. Walaupun mungkin ada pertanyaan ini simplifikasi juga sih contohnya nih. Jadi katakanlah pengurangan tanggal tersebut akan menghasilkan berapa lama dia mengepalai sebuah departemen atau berapa lama dia bekerja gitu ya, bekerja untuk perusahaan tersebut. Gitu. Itu juga bisa salah satu istilah namanya nanti feature engineering, kita akan bahas. Baik, ada lagi? Izin bertanya Pak. Ya, silakan Ibu Cici. Maaf Pak, kalau IRD itu kan atau Entity Relationship Diagram dibuat biasanya di awal sebagai analisa sebuah aplikasi ya Pak, Betul. sebuah program. Nah, jika terjadi pengembangan sistem di tengah perjalanan, biasanya kan kadang suka ada pengembangan sistem ya Pak. Yeah. Apakah kita harus merubah juga untuk dari alur IRD dan IFD-nya juga atau bagaimana Pak untuk pencerahannya? Yang satu lagi, saya juga sering dengar bahas atau istilah dengan kardinalitas. Tadi ada sih yang one to many, apakah itu sama dengan yang tadi? Terus pas di skimming agak ketinggalan satu itu Pak, mohon pencerahannya Pak. Oke. Jadi apakah sama seperti itu? Oke. Terima kasih Pak. Baik. Nah, terkait ini desain database yang kita jelaskan ini sangat erat kaitannya dengan database relational. Jadi ketika database relational itu mungkin salah satu keterbatasan database relational ya. Ketika kita harus mendesain database-nya, relasi antar entitas itu dari awal. Jadi itulah semakin ke sini muncul tren NoSQL database, di mana kita nggak butuh tuh relasi dulu, ya nanti aja gitu, urusan relasinya itu nanti.
Makanya kita kumpulin aja dulu datanya. Tapi untuk bahasan kita sekarang ini kita bahas mengenai relational database, di mana kita mengharuskan setiap entitas itu kita definisikan, kita asosiasikan apa hubungannya relasinya ke entitas yang lain. Cuma memang benar kelemahannya ketika ada perubahan, tentu akan ada terjadi perombakan data gitu ya, perubahan table, struktur relasinya, katakanlah, dan lain sebagainya. Itu memang merupakan konsekuensi. Itulah kenapa big data itu kan erat kaitannya dengan perubahan yang cepat gitu ya. Karena datanya banyak, kita nggak tahu datanya behavior-nya seperti apa. Itulah kenapa tren, terutama untuk real time ya, real time aplikasi real time itu mungkin ketika kita define relasi itu akan semakin kompleks gitu komputasinya. Misalkan insert student itu harus ada apa relasinya tadi kita buat, misalkan mata kuliah tertentu, dia harus ada mata kuliahnya, dia harus ada dosen pembimbingnya, dia harus ada apa. Tapi kalau NoSQL itu udah masuk aja dulu gitu. Nanti baru ada proses lanjutannya gitu. Baik secara real time juga atau maupun batch. Nah, tapi dalam hal ini memang berat gitu ya, harus didesain dari awal secara baik sesuai kebutuhan tadi. Saya tidak mengatakan bahwa apakah relational database lebih jelek dibanding NoSQL. Tidak, itu tergantung kebutuhan. Balik lagi. Ada ketika requirement sudah jelas, ketika mungkin memang kebutuhannya mengharuskan sebuah relasi pada entitas, ya kita mengarahnya ke relational database. Nah, terkait cardinality, sepertinya minggu lalu harusnya udah ya, sebentar ya, coba saya buka ya slide-nya. Jadi intinya cardinality itu apa? Sebenarnya ya saya coba share screen di pertemuan kemarin. Oh ini, cardinality itu terkait dengan keunikan, gitu, uniknya datanya. Atau ya records-nya di sini misalkan data students ini ya. Nah, karena SID ini merupakan key uniknya, otomatis kardinalitasnya itu 3 gitu. Kardinalitasnya. Gitu. Tapi kalau ada misalkan 536666 lagi di sini tetap 3 dia. Tapi berapa data row yang unik di situ. Itu kardinalitas. Gitu ya. Akan ada lagi yang namanya degree itu kolomnya. Di sini ada kolom, berapa kolom? 5 gitu ya. Mungkin begitu, Bu Cici ya. Cukup. Baik Pak, soalnya mungkin ini ya Pak, saya suka dengernya mungkin salah gitu ya, berarti saya udah ada pelurusan. Selama ini kalau dibilang derajat kardinalitas itu satu bantuan one to many, mungkin sekarang saya sudah paham, jadi untuk pembedaannya gitu, jadi untuk meluruskan pengetahuan saya sendiri. Makasih banyak Pak. Baik, Ibu. Atas penjelasannya. Baik, mungkin sudah 20.40 ya. Jadi saya ingin memberikan waktu karena untuk yang pertama untuk tugas laporan individu deadline-nya besok ya, 23.59. Besok pukul 23.59. Jadi tolong sebelum deadline harap sudah mengumpulkan tugas laporan individunya seperti biasa.
di screenshot, lalu diberikan penjelasan satu paragraf. Bagi yang memang berhalangan, silakan kontak saya gitu ya. Kalau misalkan berhalangan tidak bisa, sepertinya tidak memungkinkan untuk mengumpulkan dalam sebelum deadline gitu katakan. Ya, ada keperluan lain, silakan. Intinya kita silakan komunikasikan ke saya apa cara yang tidak memberatkan lah gitu ya. Insya Allah sehat selalu Pak Muhammad Hafiz Pak. Ya. Nah selanjutnya kita ke diskusi kelompok. Jadi output yang saya harapkan untuk pertemuan diskusi kelompok hari ini, masing-masing kelompok sudah menentukan topik ya, topik penelitian atau topik data mining yang ingin dicoba, entah itu katakanlah sentiment analysis atau fraud detection atau apapun itu ya, gitu ya, customer segmentation atau apapun itu, atau review predictions atau apalah ya, terserah sebenarnya. Yang penting kemarin sempat saya bahas, kita coba pilih dataset yang bagus supaya eksperimen yang kita lakukan juga cukup berkualitas gitu ya. Tentu juga dengan mereferensi code yang cukup berkualitas, itu akan seiring gitu. Ketika dataset yang berkualitas, code-nya otomatis yang melakukan eksperimen pada dataset tersebut biasanya cukup berkualitas. Itu silakan rekan-rekan semua coba di Google Colab katakanlah ya, bisa di Google Colab, bisa di laptop atau PC masing-masing, silakan disimulasikan apakah code-nya berjalan. Karena nanti harapan saya semoga bisa sampai selesai ya, berjalan tanpa masalah. Baru setelah itu akan kita coba pelajari step-stepnya. Gitu. Dan nanti akan rekan-rekan presentasikan di UTS nanti. Jadi harapkan nanti membuat presentasi seperti tesis saja, gitu. Tapi dalam kelompok, gitu. Presentasi tesis menggunakan dataset tersebut, code tersebut dengan presentasi kelompok. Cukup jelas arahannya. Nanti saya akan coba masuk ke masing-masing kelompok ya untuk melihat apakah ada pertanyaan. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin saya cukupkan untuk yang kelas utamanya ya. Nanti kita bertemu di Gmeet kelompok masing-masing. Nanti akan saya coba masuk ke Gmeet kelompok masing-masing. Saya tutup kalau tidak ada pertanyaan. Ada pertanyaan? 1, 2. Mohon izin Pak. Ya, silakan. Gini Pak, mohon ini pengajuan aja sih Pak. Sebenarnya saya masih bingung terkait dataset ya, karena kan dari beda-beda dosen, beda-beda beda-beda tugas begitu ya Pak. Kita dan kebetulan memang keempatnya kita disuruh untuk menentukan dataset yang mana yang akan kita pakai nanti untuk acuan tesis seperti itu Pak. Nah kalau misalnya saya kan kebingungan Pak, apalagi secara memang belajar daring online gitu Pak. Nah kalau misalnya di lain kesempatan waktu saya pengen datang secara langsung temuin Bapak boleh atau tidak Pak? Kalau masih COVID kita jangan dulu deh Mas Agus ya. Oh gitu ya. Tapi kita silakan ngobrol kalau memang ada pertanyaan. Nanti kita bisa buat sesi terpisah lah gitu ya. Atau silakan WA saya dulu gitu ya untuk diskusi mengenai hal itu. Oke. Tapi untuk COVID saya masih karena situasi ini ya, walaupun sudah turun ya, tapi masih ada gitu ya. Saya masih menjaga-jaga lah gitu ya. Jadi, saya takut tadi salah persepsi takutnya. Ini bukan akan digunakan untuk tesis rekan-rekan sekalian ya. Ini hanya saya gunakan untuk latihan gitu. Bukan nanti topik yang akan dipilih nanti akan menjadi judul tesis tentunya. Enggak, bukan itu. Tapi tujuannya untuk menjadi latihan ketika pemilihan topik tesis nanti gitu. Itu makanya saya tidak mensyaratkan misalkan terserah
public dataset kan gitu ya. Tidak mengharuskan apakah itu private dataset atau apa dan sebagainya. Oke, baik Pak. Ya. Terima kasih Pak. Iya. Pak Haris, satu kali lagi boleh ya Pak Haris nanya? Ya, Cici, silakan. Sebenarnya kalau tes itu Pak ada ketentuan untuk datasetnya harus publik atau private ya Pak? Soalnya ada beberapa dosen beda-beda nih. Jadi pada galau, ada yang udah nyari data private, kita udah coba rapihkan, tapi ada juga yang bilang kalau bisa yang sudah terbukti ada di jurnal Pak. Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih Pak. Betul. Begini, pada dasarnya kalau saya ya, mungkin sebenarnya sama dengan dosen yang lain. Keunggulan kita menggunakan private dataset itu ibarat selangkah lebih maju gitu. Jadi kita punya real problem gitu ya. Ini memang ada loh problemnya. Kita punya datanya. Ini dengan solusi kita memang menyelesaikan masalah yang real gitu ya.